Ubah catatan. Ubah catatan. Ubah catatan. Ubah catatan. Oh, ini berarti harus ada if else-nya ya. Kita mau ubah catatannya yang mana? Berarti kita gunakan metode apa nih pada release? Metode apa saja? Set ya. Set ini replace the element at the specified position in this list. Berarti set kita harus mengetahui indeksnya dulu. Nah, oke, ubah catatan. Jadi ubah catatan, indeksnya apa? Ya, indeksnya yang mana yang mau kita ubah, kemudian data yang barunya itu seperti apa? String data baru. Oke, kemudian gimana caranya? Kalau kita mau ngubah catatan gimana? Logikanya seperti apa kalau kita mau ngubah catatan? Kalau nggak ditambah, dihapus kok. Ubah catatan, ditambah dihapus. Ubah catatan kan berarti kita dapatkan dulu kan catatan yang mana yang ingin kita ubah, ya kan? Iya. Nah, jadi catatan mana yang ingin kita ubah berdasarkan nilai indeksnya. Nah, kemudian kita ubah. Nah, karena di sini metode set udah langsung ada indeksnya, berarti bisa langsung kita pakai saja set ya. Berarti catatan dot set langsung kita berikan nilai indeksnya, kemudian data baru. Data barunya itu seperti apa? Oke, coba komplit. Oke, ada masalah. Kita tes 1 tambah catatan. Oke. Nah, sekarang saya coba ubah ya. Jadi kan indeksnya 0 ya, karena cuma 1. Data yang barunya adalah seperti ini. Jadi kita lihat, iya. Kenapa lah kita susah? Karena kita belum membuat metode untuk mengembalikan data. Makanya terakhir harus inspect satu-satu ya. Padahal itu metode yang paling penting. Ya kan? Ini kan baca catatan ini metode yang paling penting. Itu pula yang kelupaan kita ubah. Oke, public string baca catatan. Ya, catatannya dibaca berdasarkan apa? Jika berdasarkan indeks, berarti yang kita kirim adalah indeksnya. Nah berarti kita return catatan dot get berdasarkan nilai indeksnya. Kalau misalnya baca catatan berdasarkan nilai isinya juga ada sepertinya getnya. Kita lihat get. Oh nggak ada. Yang ada cuman berdasarkan indeks saja ya get. Oke, dah kita compile kembali. Kemudian kita coba tambah catatan tidur, tambah lagi makan. Kita lihat baca catatan, ya kan? Baca catatan. Kita lihat pada indeks 1 apa? Oke, sudah berhasil. Udah selesai nih buku catatan yang sangat sederhana. Nah, kenapa sangat sederhana? Karena nggak ada pengujian. Kita kalau mau hapus data kita nggak ada buat pengujiannya. Kemudian mau ubah data juga kita nggak ada pengujian nilai indeksnya. Pokoknya langsung ubah aja. Ya. Nah, jadi latihannya kalian buat apa yang saya sudah buat kira-kira seperti ini. Kalian buat sendiri ya. Kemudian tambahkan pengujian. Ya, jadi misalnya kalau hapus catatan berarti uji dulu misalnya hapus catatan yang berdasarkan indeks. Berarti uji dulu indeksnya. Apakah indeksnya itu
masih dalam rentang ukuran dari catatannya? Jika iya, maka boleh dihapus. Jika tidak, maksudnya datanya cuma 5, tapi kita ingin menghapus indeks yang ke-10, jelas nggak bisa kan? Pasti dia akan muncul exception, salah, keluar array index out of bound. Nah, jadi caranya gimana? Ya, berarti di sini kita tambahkan pengujian. Ya, nah, bagaimana dengan yang berdasarkan isi? Juga seperti itu. Kalau misalnya isinya itu tidak ada, ya berarti apa yang akan dilakukan? Apakah akan muncul pesan bahwa isinya itu tidak ada seperti itu? Ya, jadi hanya penambahan itu saja. Oh, mungkin bisa kita tambahkan satu lagi di sini metode untuk mengembalikan, untuk memudahkan ya, metode untuk mengembalikan berapa jumlah catatan yang udah tersimpan. Oh, kok nggak salah tadi ada yang udah bilang ya jumlah catatannya ya, cuma lupa saya buat apa namanya jumlah catatan. Jumlah catatan yang sudah tersimpan itu ada berapa buah? Nah, jadi berarti di sini kita bisa return saja, kita gunakan metode apa ya metodenya? Jumlah size ya. Kita gunakan metode size. Return catatan dot size. Coba kembali. Tambah catatan. Coba metode size-nya cuma catatan. Oke, dah. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Itu latihan ya. Belum saya buat lagi nih linknya. Saya buat dulu. Ada yang bertanya? Kok diam-diam aja hari ini tumben? Biasanya banyak yang nanya. Yang ditambah tadi bagian hapus catatan, Bu. Itu gimana, Bu? Yang ditambah? Iya, jadi istilahnya ditambahkanlah apa namanya ya pengujian gitu. Mana istilahnya? Ini dia kan. Nah kan ada hapus catatan. Kan secara yang saya buat ini kan sangat sederhana sekali, langsung aja hapus, ya kan? Nah jadi kan supaya lebih betul, jadi maknanya buku catatan yang kalian buat itu lebih bisa dipercaya, jangan sampai lagi kita running programnya error. Nah, kenapa error? Indeksnya itu udah lewat, kan nggak bisa. Nah, jadi bisa ditambahkan pengujian. Jadi if selagi indeks yang dikirim di sini masih dalam rentang ukuran data catatan yang ada, ya kan? Berarti bisa dihapus. Kalau selain itu apa? Ya selain itu misalnya mau ditampilkan indeks melebihi dari jumlah data di dalam buku catatan. Kira-kira kan seperti itu, ya. Jadi tinggal ditambahkan apa namanya kelas buku catatan ini dilengkapi sehingga apa namanya ya bisa berfungsi lebih bagus lah, ya. Saya tidak membuat lagi detailnya seperti apa, tapi kalian bayangkan aja sendiri kira-kira apa lagi yang perlu ditambahkan. Yang pasti hapus catatan, kan pengujian. Kemudian ubah catatan juga seperti itu. Kan di sini ada indeks. Nah, ada indeks berarti kita cek dulu indeksnya. Apakah indeksnya itu ada di dalam buku catatan. Ya misalnya buku catatannya isinya ada 5. Kita mau ubah pada indeks ke-6. Kan nggak bisa. Ya kan? Nah, jadi tambahin bentuk-bentuk pengujian seperti itu saja. Nah, ini juga baca catatan. Ada data indeks juga. Nah, jadi maknanya apa? Ya, kalau datanya cuma 5, kita ingin mendapatkan pada indeks ke-7, ya jelas nggak bisa kan? Nah, jadi pengujian seperti itu yang perlu kalian tambahkan di dalam kelas buku catatan ini. Oke,
Ada yang ingin bertanya lagi? Ibu, kalau pakai yang method size itu nanti dihitung apa indeks-indeks yang udah kita isi, Bu? Ya, jadi kan indeks itu kan mulai dari 0, 1, 2, 3. Kalau misalnya kita mengisi ada 3 data, ya berarti size itu dia akan mengembalikan 3. Sedangkan indeks itu akan tetap bermula dari 0, 0, 1, 2. Jadi apa namanya ya, mirip seperti array memang array list ini. Jadi kalau indeks pada array list dan array ya kan sama-sama ya, bermula dari 0 dan akan berakhir pada size kurang 1, berapa banyak ukuran datanya dikurang 1, ya seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Latihan. Latihan. Dan pada ini sederhana aja sebetulnya, sampai besok aja cukup ya waktunya kan, karena nggak susah sih, cuman tinggal tambah if else-nya saja. Berarti Bu yang ditambah di 3 metode ya Bu, dihapus catatan yang pakai indeks, hapus catatan pakai parameter isi yang sama ubah catatan ya Bu. Tergantung kalian, di mana pada bagian mana kalian memerlukan suatu pengujian, ya apa namanya, tambahkan. Nah, misalnya nanti mau tambahin seperti ini, mau mencetak semua catatan. Ini kan saya belum buat ya, ini kan saya baru hanya baca catatan saja berdasarkan indeks. Nah, kalau misalnya kalian ingin menambahkan metode untuk mengembalikan semua catatan yang ada di dalam buku catatan, ya, jadi dicetak catatan tersebut. Nah, berarti nanti bisa tinggal ditambahin. Nah, jadi maknanya ya, maksud saya apa? Ini sifatnya bebas sesuai dengan apa yang kalian ingin ubah, apa yang ingin kalian sesuaikan sehingga programnya itu berjalan se apa namanya ya, nggak ada yang aneh gitu. Nah, kenapa nggak ada yang aneh? Maknanya yang seperti tadi saya katakan, kalau misalnya indeksnya itu salah masukkan atau indeksnya itu kelebihan, ya berarti kelas yang kalian buat ya harus ada cara untuk menguji nilai tersebut. Jangan sampai nilai tersebut itu bisa tetap melakukan proses tertentu sehingga apa? Akan muncul error. Ya, nanti minggu depan akan kita bahas terkait dengan error atau exception. Jadi exception ini selain daripada apa namanya, pada Java memang otomatis ya kalau ada sesuatu yang salah dia akan langsung muncul exception. Nah, namun kalian sebagai programmer itu berusaha, apa usahanya supaya exception itu jangan muncul. Kenapa? Karena yang namanya exception itu kan akan mengganggu aktivitas daripada program tadi berjalan. Nah, jadi makanya saya bilang bebas saja di mana kalian ingin menambahkan. Misalnya hapus catatan mau ditambahkan pengujian, silakan. Nah, ubah catatan juga mau ditambahkan pengujian, silakan. Baca catatan juga seperti itu, silakan. Nah, jadi sesuaikan aja dengan bagaimana cara kalian merancang kelas buku catatan ini supaya berfungsi normal. Jadi berfungsi normal ini bermakna jangan sampai nanti ada sesuatu yang aneh yang terjadi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi misalnya kalau kita ingin menampilkan lagi, kita tambahkan metode apa namanya? Hmm,
tampilkan data ya. Void aja. Tampilkan catatan misalnya, tampil semua catatan. Tampil semua catatan. Nah, ini kan sebetulnya tinggal gunakan for each aja. Seperti di contoh yang mana? Nah, ini bisa pakai iterator ataupun bisa menggunakan loop for each. Ya. Jadi misalnya untuk menampilkan semua catatan, ya berarti kalau kita pakai for each, ya tinggal kita baca aja data catatannya, kemudian print data catatan tersebut. Ya, paham kan? Ini saya nggak buat lagi ya, kalian yang buat nih. Nah, kalau mau menambahkan metode yang lain atau fungsi yang lain pada buku catatan, boleh, nggak ada masalah. Nah, tapi ya yang apa namanya ya, yang minimalnya yang seperti ini dulu lah, ini yang dilengkapi. Kalau mau ditambahkan yang lain lagi, silahkan, nggak ada masalah. Nah, tapi biasanya saya hanya menilai di sini seberapa paham kalian terhadap apa instruksi yang saya berikan di latihan. Nah, jadi istilahnya udah dikerjakan atau belum gitu ya. Jadi saya tidak akan menilai kalau yang lebih banyak mengerjakan itu dia akan mendapat nilai lebih seperti itu, enggak juga gitu. Yang penting kalian paham apa yang saya jelaskan.